Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris. Selamat datang di channel Promote The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 7 episode 28 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Dalam sebuah aula besar yang tenang, permukaan danau melonjak dan bergemuruh, menciptakan gelombang demi gelombang energi menakutkan yang terus-menerus menyebar dari dasarnya. Di tengah barisan besar di dasar danau, terdapat Lindong duduk dengan tenang. Di belakangnya, dengan kekuatan pelahap, ia mencoba melahap energi yang tampaknya tak berujung dengan tenang seperti paus besar menelan air laut. Tak jauh dari sana, nampak Ying Xuanzi berdiri di tepi danau dengan tangan di belakang punggungnya. Sesekali, ia mengarahkan pandangannya ke arah Lindong. Ying Xuanzi dengan kekaguman yang tulus berkata, seperti yang diharapkan dari simbol kuno pelahap, tingkat penyerapan ini jauh melampaui individu biasa. Dari belakang Ying Xuanzi, terdengar sebuah suara tua dan bijak terdengar yang mengatakan, simbol kuno pelahap tidak diragukan lagi adalah harta surgawi. Namun, jika itu diberikan kepada orang lain, masih akan sangat sulit untuk mencapai tahap ini, mengingat status mereka sebagai anggota kerajaan peringkat rendah. Lelaki tua berjubah itu menjawab, haha, yang kau maksudkan, Master Sekte, adalah bahwa meskipun Lindong memiliki harta yang agung, dia masih tahu pentingnya kebijaksanaan. Untuk seseorang seusianya itu cukup mengesankan. Namun, nasib baik bocah itu pasti akan memicu kecemburuan. Dia benar-benar menemukan simbol kuno pelahap yang paling misterius dari semua simbol kuno di kerajaan peringkat rendah. Ying Xuanzi mengangguk setuju dengan perkataan itu. Menurutnya, dikatakan bahwa ada 8 simbol kuno di dunia dan mereka semua sangat tangguh. Bahkan seorang praktisi elit hanya dapat menaklukkan satu simbol kuno. Hanya pemilik simbol kuno pelahap yang dapat menggabungkan kekuatan simbol kuno lainnya di dalam tubuhnya. Sambil tertawa, lelaki tua berjubah biru memberitahu kalau rumor ini mungkin tidak benar. Namun di dunia ini, selain simbol kuno yang belum muncul, pemilik simbol kuno lainnya semuanya adalah praktisi terkenal dan kuat. Tidak banyak orang yang berhasil mencuri simbol kuno mereka. Mendengar ucapan itu, Ying Xuanzi mengaku teringat bahwa penguasa istana kegelapan dari wilayah Xuan Utara memiliki salah satu dari 8 simbol kuno kegelapan. Dengan itu, istana kegelapan telah berdiri kokoh di wilayah Xuan Utara selama ribuan tahun. Lelaki tua berjubah biru dengan suara lembut bertanya, Master Sekte percaya bahwa Lindong dapat memahami kitab suci penghancuran besar? Ying Xuanzi dengan penuh keyakinan menjawab, anak ini memiliki karakter yang sangat tangguh. Dia kejam dan tegas, namun tahu batasannya sendiri dan tidak kejam atau jahat. Meskipun tidak ada yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar dalam 100 tahun terakhir, prestasi yang dilakukan oleh anak ini telah mempesona banyak orang. Aku pikir dia mungkin punya kesempatan. Pria berjubah biru itu nampak setuju dengan Ying Xuanzi karena jelas mereka harus menunggu sampai tablet kesunyian agung dibuka untuk mengetahuinya. Selain itu, saat ini para murid teratas dari 3 aula lainnya semuanya telah berhasil memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya. Jika aula kesunyian masih tidak dapat menemukan seseorang yang dapat memahami kitab suci misterius kesunyian besar tahun ini, mereka mungkin akan menghadapi masalah yang besar. Dalam tes aula, murid dengan peringkat tertinggi akan menjadi pemimpin dari semua murid sekte Dao untuk kompetisi sekte besar yang akan datang. Dari kelihatannya, Ying Xiaoxiao memiliki peluang tertinggi. Dia adalah individu yang stabil dan reputasinya di antara 4 aula sangat tinggi, menjadikannya kandidat yang paling cocok. Setiap kali kompetisi sekte besar berlangsung, banyak konflik dan pertarungan berdarah meletus antara murid-murid sekte Dao dan murid-murid Gerbang Yuan. Gerbang Yuan yang seringkali lebih kuat selalu menyebabkan kerugian besar pada sekte Dao. Dalam kompetisi terbaru, murid paling menonjol dari aula langit bahkan telah dibunuh oleh murid Gerbang Yuan. Persaingan antar sekte super memang selalu brutal. Meskipun sekte Dao adalah sekte super, mereka jelas lebih lemah dari Gerbang Yuan. Oleh karena itu, seringkali mereka terpaksa mengalah. Dengan 3 master sekte besar Gerbang Yuan yang setara kekuatannya dengan Ying Xuanzi dan beberapa monster tua yang telah menyegel diri dari dunia, pondasi mereka sangat kokoh dan sombong. Tahun ketika Zhou Tong meninggal, sekte Dao hampir menyatakan perang habis-habisan melawan Gerbang Yuan. Namun, gagasan itu akhirnya dihancurkan oleh Ying Xuanzi yang diam-diam berjuang dengan keputusan tersebut untuk waktu yang lama. Ying Xuanzi sangat berharap kepada Lindong agar dapat memahami kitab suci misterius penghancuran besar.
Jika demikian, kita akan memiliki seseorang yang bisa bertahan dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Dikatakan bahwa beberapa murid gerbang Yuan yang kuat telah muncul kali ini. Di antaranya, Liu Hao yang dikenal sebagai Raja Yuan kecil telah berhasil bertukar pukulan dengan seorang ahli di tahap kehidupan misterius dan berhasil melarikan diri. Prestasi seperti itu berbicara sendiri. Selain itu, ada beberapa individu yang cakap di sekte super lainnya juga. Misalnya, Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Dia sangat kuat dan tidak kalah dari Liu Hao. Pada saat ini, diketahui bahwa latihan Lindong berlangsung selama 10 hari penuh dengan energi yang tampaknya tak terbatas dari area penguncian jiwa. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Selain itu, energi mental di dalam istana Yuan-nya juga meningkat berkat susunan mistik ini. Manfaat yang didapat Lindong sangat besar. Dalam pertarungan berdarah sebelumnya, meskipun dia menggunakan 5 buah Yuan abadi kuno, esensi dan energi mereka meresap ke dalam tubuhnya selama pertempuran intens tersebut. Dengan bantuan area penguncian jiwa, dia bisa meningkat dengan cepat. Setelah hampir setengah bulan, kulit Lindong mulai memerah, menunjukkan tanda-tanda kesengsaraan nirwana. Di tepi danau, melihat hal tersebut, Ying Xuanzi hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa Lindong mendapat banyak manfaat dari sesi pelatihan ini. Gelombang demi gelombang energi merah mengamuk terus terpancar dari tubuh Lindong. Pada saat yang sama, energi mental yang kuat mulai melonjak dari istana Yuan-nya, memicu awan badai berkumpul di langit di atas aula besar. Ketika itu, Ying Xuanzi mulai menatap awan badai dan kemudian ke arah Lindong yang kini merah tua. Dia tidak berniat membantu Lindong karena ia mengetahui bahwa baik kesengsaraan nirwana maupun kesengsaraan angin dan petir harus dihadapi dengan kekuatan sendiri. Ini adalah langkah mutlak yang harus ditempuh seseorang untuk benar-benar meningkatkan kekuatan. Di bawah pemanggangan api merah nirwana, nampak tubuh Lindong mulai bersinar seperti giok panas. Dengan gelombang panas dan energi mental yang kuat mengalir dari tubuhnya. Sekitar 5 jam kemudian, badai tiba-tiba menyapu tempat itu, dan kilat mulai mengamuk dari awan badai menuju Lindong. Petir berderak dan menghantam tubuh Lindong dengan kekuatan besar. Bang, bang, bang. Dengan setiap pukulan, tubuh Lindong bergetar hebat. Namun, dia tetap duduk tegak, menahan rasa sakit yang mengerikan itu. Matanya bersinar dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Meskipun petir yang menyiksa menghantamnya, Lindong tidak pernah goyah atau menunjukkan tanda menyerah. Setelah serangan petir terakhir, Lindong menghirup nafas panjang dan membuka matanya, serta kilauan halus cahaya listrik terlihat di matanya sebelum menghilang. Perlahan ia berdiri, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan baru. Ying Xuanzi mengangguk puas dan mengucap, "Selamat Lindong, kamu telah berhasil menembus kesengsaraan nirwana dan kesengsaraan angin dan petir. Mulai sekarang kamu akan menjadi pilar penting bagi sekte Dao." Lindong membungkuk hormat, merasa beban tanggung jawab besar di pundaknya, namun juga dengan semangat yang membara di hatinya. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi dengan tekad dan kekuatannya yang baru, ia siap menghadapi tantangan apapun. Di lain sisi, tepatnya di sebuah sudut terpencil aula kesunyian yang jauh di dalam sekte Dao, ada sebuah gunung besar yang tampak seperti tanah tandus. Warna kuningnya yang layu menandakan betapa tandusnya tempat itu, tanpa satupun tanaman hijau yang tumbuh di atasnya. Dari kejauhan, gunung ini memancarkan aura sunyi yang seolah-olah mengusir kehidupan. Di atas puncak gunung, sebuah sungai besar yang dikenal sebagai Sungai Pil mengalir dengan deras. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda dari aliran Sungai Pil yang biasanya deras dan terus-menerus. Kecepatan arus sungai melambat secara tiba-tiba, dan nirwanaki yang sangat luas dan perkasa mulai mengalir deras dari sungai, seolah-olah ada sebuah lubang besar yang terbuka di dasar Sungai Pil. Nirwanaki tersebut mendesing seperti air banjir yang mengalir turun, mengarah ke puncak gunung tandus yang besar itu. Getaran aneh mulai terasa di permukaan gunung ketika nirwanaki terus mengalir. Fragmen batu berguguran dan retakan besar mulai terbentuk di sepanjang gunung, menandakan perubahan besar yang sedang berlangsung. Perubahan drastis ini memicu suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari langit di sekitarnya. Langit yang sebelumnya tenang sontak mendadak dipenuhi oleh lautan manusia yang padat. Pohon-pohon besar dan pegunungan di sekitarnya segera dipenuhi oleh murid-murid sekte Dao yang berkumpul dari segala penjuru. Kehidupan yang tadinya sepi di hutan pegunungan berubah menjadi hiruk pikuk yang memekakkan telinga. Tidak hanya murid-murid dari aula kesunyian yang hadir, tetapi juga murid-murid dari 3 aula lainnya, semuanya bergegas ke tempat tersebut. Semua orang tahu bahwa yang akan terjadi mungkin akan mengubah peringkat keempat aula di sekte Dao. Bahkan ketika murid-murid dari aula langit mempelajari kitab suci Kaisar Langit,
tidak ada terjadi keributan seperti ini. Hal ini menunjukkan tingkat rasa hormat yang dimiliki kitab suci kesunyian di hati para murid sekte Dao. Berbagai sinar cahaya bergegas dari langit yang jauh membawa serta para murid yang datang untuk menyaksikan momen penting ini. Di barisan depan ada Chen Zhen dan Wu Dao, dua tokoh terkemuka di aula kesunyian. Di belakang mereka ada 6 orang tua yang aura mereka tak kalah kuat dari Chen Zhen. Di antara mereka, 3 adalah wakil kepala aula dari 3 aula lainnya, sementara 3 lainnya adalah kepala dari masing-masing aula tersebut. Pembukaan tablet kesunyian agung kali ini benar-benar menarik perhatian banyak pihak. Bahkan kepala dari aula langit, bumi, dan banjir datang untuk menyaksikan momen ini. Tak jauh dari sana, Fang Yun berkata, "Jika kali ini kita berhasil memahami kitab suci kesunyian agung, aula kesunyian kita mungkin akan dapat meningkatkan peringkatnya di kompetisi aula yang akan datang." Pang Tong hanya terdiam. Dia tahu betapa sulitnya memahami kitab suci kesunyian agung. Dalam 100 tahun terakhir, semua orang kecewa setelah tablet kesunyian agung dibuka. Lalu, Fang Yun dan Nanda terkejut dan bertanya, "Di mana Lindong? Jika dia melewatkan acara besar seperti ini, dia pasti akan sangat menyesal." Pang Tong pun menjawab, "Dia pergi menemui Master Sekte setengah bulan yang lalu. Mereka membawa kembali benih kuno Yuan abadi dan melakukan perbuatan berjasa besar. Master Sekte seharusnya memberinya hadiah. Namun, kau bisa yakin, mengingat karakternya, tidak mungkin baginya untuk melewatkan kesempatan ini untuk mempelajari kitab suci kesunyian agung." Selang beberapa saat, murid-murid Sekte Dao segera menjadi gempar ketika kelompok Ying Xiaoxiao muncul. Banyak tatapan menjadi lebih hormat. Kelompok ini dipimpin oleh Ying Xiaoxiao dan Ying Huan, diikuti oleh King Ye dari aula bumi, Muli dari aula banjir, dan beberapa murid senior terkenal dari 3 aula lainnya. Barisan ini merupakan yang paling luar biasa di antara anggota generasi muda Sekte Dao saat ini. Tatapan di pegunungan segera berkumpul pada mereka saat mereka muncul. Ying Xiaoxiao dan Ying Huan yang berdiri di depan menjadi pusat perhatian. Namun, sebagian besar tatapan dari murid yang lebih muda lebih banyak tertuju pada Ying Huan yang tampak sangat cantik dan anggun. Pada waktu ini, Ying Huan mengamati sekeliling dan mencoba mencari seseorang yang dia kenal, yaitu Lindong. Ying Huan menyadari kalau Lindong bergabung dengan aula kesunyian untuk mengejar kitab suci kesunyian agung. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Selain itu, dia sudah menjadi murid senior di aula kesunyian dan memiliki kualifikasi untuk mempelajari kitab suci kesunyian agung. King Ye yang berdiri di sebelahnya merasa tidak senang melihat keakraban Ying Huan dengan Lindong. Namun, dia tidak mengungkapkannya karena tidak ingin terlihat picik. Dia hanya menoleh ke arah Ying Huan dengan cara yang agak tidak wajar dan berbicara dengan lembut kepada orang lain. Sewaktu Ying Xiaoxiao melihat tablet kesunyian agung itu, seketika kenangan masa lalunya muncul kembali. Mengingat betapa sulitnya memahami kitab suci kesunyian agung, saat itu dia dengan angkuh mencoba memahaminya, namun akhirnya gagal setelah berbulan-bulan. Beberapa saat kemudian, getaran di gunung akhirnya berhenti secara bertahap, sehingga semua orang mengangkat kepala mereka melihat ke puncak gunung di mana sebuah tablet batu besar setinggi 10.000 kaki telah muncul. Tablet besar itu menjulang seperti gunung, terlihat seperti artefak ilahi dari zaman kuno. Tablet kesunyian agung ini adalah tempat di mana kitab suci kesunyian agung tersembunyi. Namun, dalam 100 tahun terakhir, tidak ada yang berhasil memahaminya. Kerumunan yang berkumpul di sekitarnya memandang dengan penuh berharap dan antisipasi. Mereka tahu bahwa momen ini akan menjadi penentu nasib aula kesunyian dan mungkin juga Sekte Dao. Runtuhnya gunung akhirnya perlahan berhenti pada saat ini. Di puncak gunung, sebuah tablet batu setinggi 1000 kaki berdiri dengan megah. Rona kekuningan kuno pada tablet itu, hasil dari sedimentasi selama berabad-abad, memancarkan riak yang aneh dan kuno, menyebabkan aura sunyi memenuhi area itu. Aura sunyi tersebut menyelimuti seluruh tanah, seolah-olah warna langit telah berubah menjadi kekuning-kuningan. Pada saat itu, banyak orang merasa seolah-olah mereka telah dibawa ke tanah kuno yang jauh dari peradaban modern. Ada beberapa batu hijau yang menonjol dari tebing di tempat itu. Bebatuan hijau itu sehalus cermin. Ketika itu, Jiang Hao dan 3 lainnya memiliki ekspresi muram saat mereka duduk di bebatuan hijau. Meskipun mereka menyembunyikannya dengan baik, masih ada sedikit kepanikan di dalam mata mereka. Itu karena tekanan besar yang diberikan oleh tablet batu besar tersebut. Setelah Jiang Hao mendarat di depan tablet batu, beberapa kebisingan sekali lagi muncul dari daerah sekitarnya. Segera setelah itu, beberapa orang tampaknya telah menemukan bahwa ada sesuatu yang hilang. Mata mereka mulai menyapu seluruh pegunungan dalam upaya untuk menemukan sosok yang hilang itu.
Ying Huan mengerti kalau Lindonglah yang dicari orang-orang itu. Lindong mungkin baru saja bergabung dengan sekte Dao, tetapi reputasinya telah meningkat pesat. Lindong tidak hanya mendapatkan hasil yang mengesankan di dasar sungai Pil yang bahkan melampaui Zhou Tong senior, tapi dia juga berhasil mempelajari mata iblis sunyi yang tidak dapat dipelajari oleh senior Zhou Tong. Selain itu, dia juga bertanggung jawab membawa kembali benih kuno Yuan abadi. Berbagai pencapaian ini cukup untuk memungkinkan Lindong menjadi bintang baru yang mempesona di dalam sekte Dao. Semua orang percaya bahwa dia memiliki peluang tertinggi untuk memahami kitab suci kesunyian agung. Menurut Ying Xiaoxiao, Lindong adalah orang yang cukup sombong. Ini terlihat sejak dia bergabung dengan aula kesunyian. Dia menggunakan senior Zhou Tong sebagai patokan. Sebagai sesama murid dari aula kesunyian, dia tidak mau melihat jalannya dibayangi oleh sosok itu. Oleh karena itu, dia ingin melampaui senior Zhou Tong. Selain itu, potensi Lindong bisa diperingkatkan di antara 3 teratas dalam sekte Dao saat ini. Pencapaiannya di masa depan kemungkinan akan cukup besar. Namun, kengerian senior jenius Zhou Tong sudah cukup untuk membuat banyak orang jenius merasa rendah diri. Menggunakan dia sebagai patokan bukanlah ide yang baik. Jika dia gagal, dia kemungkinan akan menimbulkan kesulitan untuk dirinya sendiri. Oleh karena patokan dan bidikan Lindong yang terlalu tinggi, Ying Xiaoxiao khawatir jika Lindong mengalami kemunduran dan dia akan menderita pukulan yang cukup besar. Ying Huan merenung sejenak mendengar ucapan kakaknya lalu berkata, "Kakak Ying Xiaoxiao, meskipun saya tidak tahu apa yang dialami Lindong, aku pikir kakak perempuan telah meremehkan ketahanannya. Aku belum pernah melihat dia takut akan apapun. Bahkan ketika dia tinggal sendirian untuk menghadapi Yao Ling dan masa segel iblis, aku tidak melihat ketakutan di matanya, Kak." Ying Xiaoxiao tercengang oleh kata-kata Ying Huan. Dia kemudian menoleh dan menatap Ying Huan. Saat kemudian dia tersenyum setengah dan bertanya, "Dari kelihatannya, kamu sangat memikirkannya ya?" Mendengar pertanyaan ini, seketika wajah Ying Huan mulai memerah dan menjawab, "Kakak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kakak perempuan, jangan berbicara omong kosong." Setelah itu, Ying Xiaoxiao tersenyum dan berkata, "Karena kamu sangat memikirkannya, mari kita lihat apa yang terjadi." Kali ini, dia menghadapi tekanan yang cukup besar. Jika dia gagal memahami kitab suci, pasti akan ada gosip. Apakah dia bisa menghindarinya tergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Tak berselang lama, terdengar sebuah suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di kejauhan. Tatapan semua orang di pegunungan melihat kedatangan seseorang, yakni Lindong. Kedatangan Lindong ini mengakibatkan beberapa percakapan pribadi menyebar seperti ombak di antara lautan manusia. Pada saat yang bersamaan, suara angin yang menderu menjadi semakin keras. Beberapa detik kemudian, sosok tubuh melesat di udara dan muncul di langit. Dia awalnya nampak terkejut oleh lautan manusia di pegunungan, tetapi kemudian dia mengangkat kepala dan menatap Chen Zhen dan Wu Dao dengan nada minta maaf karena datang terlambat. Bukannya merasa marah karena keterlambatan Lindong, Chen Zhen justru bertukar pandang dengan Wu Dao. Mereka bisa melihat kegembiraan dan kejutan di mata satu sama lain. Wu Dao kemudian berkata, "Karena kamu telah tiba, kamu harus segera pergi ke tablet. Ingat, jangan dipaksakan. Meskipun kitab suci kesunyian sangatlah kuat, yang terpenting adalah dirimu sendiri." Lindong pun sambil mengangguk, dia menoleh untuk melihat tablet kesunyian yang sangat besar. Pada waktu ini, ia menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan yang melonjak dalam hatinya, karena kali ini adalah kesempatannya untuk memahami kitab suci kesunyian agung yang terkuat dari 4 kitab suci misterius sekte Dao. Pada saat ini, terlihat Lindong fokus pada tablet kesunyian agung dan kemudian dia perlahan mendarat di atas batu hijau tempat tablet tersebut berada. Saat berdiri di depan tablet kesunyian agung, Lindong merasakan ki sunyi yang luas dan perkasa, seolah-olah dia telah kembali ke tanah kuno yang luas di masa lalu. Maung. Di waktu yang sama, riak kecil tiba-tiba menyebar dari dalam tubuh Lindong dan tampak pupilnya yang menyusut tajam. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.